Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Nawina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasrata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair bitigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, insyaallah pada pertemuan malam hari ini, di hari Kamis malam Jumat, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam hal mengenal atau mengetahui perjalanan hidup Rasulullah SAW dari awal, ya, dari sejak beliau sebelum dilahirkan, menjelang dilahirkan, masa kecil, masa remaja, hingga menjadi Nabi dan Rasul, seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada usia lebih kurang 9 atau 12 tahun, di mana beliau diajak oleh paman beliau, Abu Thalib, ke Syam untuk pertama kalinya, karena kebiasaan dari orang-orang Makkah saat itu adalah berdagang, ya, didokumentasikan di dalam surat Quraisy, ya, li'ilafi Quraisyin ilafi rihlatasyita'i syita'i was-shaif. Orang Quraisy itu suka pergi berjalan, ya, untuk berdagang, ya, musim panas ke negeri ini, musim dingin ke negeri itu, dan lain sebagainya. Ya, salah satunya adalah tujuan dari perdagangan itu adalah ke negeri Syam. Nah, saat itu Rasulullah muda, ya, Muhammad muda, usia 9 tahun, dalam riwayat lain usia 12 tahun, itu dibawa oleh pamannya, diajak oleh pamannya untuk ke Syam ini. Okay. Tetapi belum sampai di Syam, sampai di salah satu daerah bernama Busra, saat itu mungkin bisa kita ibaratkan sedang melakukan peristirahatan, seperti itu, sedang beristirahat di sana. Tiba-tiba paman beliau, Abu Thalib, itu dihampiri oleh seorang rahib, ya, seorang pendeta. Nah, pendeta ini menyampaikan kepada paman beliau, kepada Abu Thalib, bahwasanya keponakan beliau yang bernama Muhammad ini memiliki tanda-tanda, memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan di dalam Alkitab, ya, ciri-ciri Rasul terakhir, ya, atau Nabi terakhir setelah Nabi Isa, seperti itu. Oke. Nah, mendengar hal tersebut, Abu Thalib terkejut dan Buhaira memerintahkan atau merekomendasikan kepada paman beliau untuk membawa Nabi Muhammad SAW itu pulang kembali ke Makkah. Karena beliau khawatir kalau seandainya nanti dibawa pergi ke sana kemari, apalagi masih muda, masih usia 9 dan 12 tahun, ya, atau 12 tahun, dan orang sudah banyak, ya, banyak ahlu kitab yang tahu ciri-ciri kenabian itu, melihat kenabian itu, dan kebetulan ketemu sama ahlu kitab yang dengki terhadap pengutusan Nabi terakhir, nanti akan mencelakakan, dikhawatirkan akan mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Maka karena itu, setelah mendapatkan informasi itu, Abu Thalib membawa kembali Rasulullah SAW ke Makkah, seperti itu, ya, dibawa kembali ke Makkah, pulang, seperti itu, ya. Sebelumnya juga kita telah sampaikan bahwasanya beliau hidup, ya, berpindah-pindah tangan, dalam arti yang mendidik beliau itu setidaknya dalam 2 tahun berubah-ubah, ya, kecuali dengan Abu Thalib yang sedikit lebih lama, gitu, ya. Usia sampai 4 tahun bersama Halimah, usia 6 tahun bersama ibunya, sampai usia 6 tahun bersama ibunya, lalu ibunya wafat di usia 6 tahun itu. Setelah itu sampai usia 8 tahun bersama kakeknya. Gitu. Nah, dari sejak usia 8 tahun dan seterusnya itu bersama pamannya Abu Thalib, seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk materi hari ini, ya. Ini sudah ke bagian yang ketujuh, ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Safratuhu ats-tsaniyatu ila Syam. Perjalanan Rasulullah SAW yang kedua kali ke Syam. Ya, jadi perjalanan pertama tadi yang batal di tengah jalan balik lagi ke Makkah karena anjuran dari Rahib Buhaira, ini perjalanan yang kedua kalinya. Ya, baru kedua kalinya ke Syam, ya. Fil khamisati wal 'ishrina min umrihi. Pada usia 25 tahun. Ya, jadi ini sudah mulai bukan dewasa lagi, sudah dewasa, ya. Ukurannya kalau orang 25 tahun itu, ya, sudah sangat dewasa.
sallallahu alaihi wasallam safara ila Syami marratan tsaniyah. Beliau pergi ke Syam untuk kali kedua. Oke, jadi setelah usia 25 tahun baru pergi lagi ke Syam untuk yang kedua kalinya fi tijaratin li Sayyidati Khadijah untuk berdagang dari dagangan milik Sayyidah Khadijah. Oke, jadi kita harus kenal dulu bahwasanya di Makkah itu ada seorang wanita bernama Sayyidah Khadijah. Beliau ini seorang pedagang, ya, dan suka memperkerjakan orang lain untuk berdagang. Jadi mungkin diberi modal atau diberikan barang dagang, silakan berdagang ke negeri-negeri sebelah, gitu, negeri-negeri seberang. Nanti keuntungan dibagi dua dan lain sebagainya. Jadi Sayyidah Khadijah itu memang seorang businessman, ya, jadi businesswoman, ya, seorang orang yang pedagang, gitu, wanita yang berdagang seperti itu. Oke. Lalu suatu ketika beliau ini kan punya pembantu, ya, punya khadim. Ya, nama pembantunya itu Maisarah. Ya, mendengar nama Maisarah, jangan langsung otomatis, wah, apakah beliau ini perempuan? Enggak, Maisarah ini laki-laki. Ya. Jadi pembantunya namanya Maisarah, tapi dia ini laki-laki. Oke, namanya memang Maisarah, tapi dia laki-laki. Jadi Maisarah ini mendengar kabar bahwasanya di Makkah itu ada seorang laki-laki, ya, seorang pemuda yang dia itu apa ibaratnya, terkumpul padanya sifat-sifat yang baik, ya, dapat dipercaya, amanah, jujur, gitu ya. Mendengar hal itu, Khadijah mengatakan kepada pembantunya ini, Maisarah, coba kamu bujuk dia supaya dia mau untuk berdagang dagangan kita, gitu. Jadi ibaratnya masuk ke lingkaran dagang kita, gitu. Jadi usahakan coba bujuk dia untuk supaya dia mau dagang di kita, seperti itu. Dan akhirnya mau. Dan uniknya, ya, selain daripada Nabi Muhammad itu, para pedagang-pedagang yang bekerja bersama Khadijah itu semuanya pergi sendiri-sendiri, dalam arti nggak ada yang di pengawal ini segala macam, nggak. Tapi ketika dengan Rasulullah SAW pergi berdagangnya itu bersama Maisarah ini. Jadi Maisarah itu diutus khusus bersama dengan Rasulullah untuk pergi berdagang seperti itu ke Syam itu. Nah, dia lalu lantas kan Maisarah ini melihat, oh, Rasulullah itu pribadi yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya, bahkan dalam riwayat dikatakan bahwasanya beliau ini nanti di jalan bertemu lagi dengan pendeta Buhaira. Oke, jadi saat itu untuk yang kedua kalinya ke Syam ini sudah tidak bersama pamannya, karena pamannya sudah tua, ya, ibaratnya kalau kemarin itu usia 12 tahun, sekarang 25 tahun, ya, itu udah lebih kurang udah sampai 10 tahunan lebih, gitu kan. Berarti kan sudah bertambah 10 tahun usia pamannya, sudah tidak mungkin lagi berpergian jauh. Jadi saat itu yang pergi hanya Rasulullah dan Maisarah yang begitu pun dengan rombongannya, ya. Buhairah ini masih ingat dengan Rasulullah, ya. Jadi karena ada tanda-tanda yang termasuk yang beliau selalu dilindungi oleh awan, ya, ada malaikat yang menjaga beliau. Bahkan dalam riwayatnya Maisarah ini melihat bahwasanya ada malaikat yang membawakan, atau ibaratnya kayak kalau kita manusia dipayungi oleh orang, gitu kan. Nah, ini dipayungi oleh awan. Nah, awan itu yang menggerakkan itu malaikat. Maisarah sendiri melihat seperti itu. Nah, diceritakan oleh Buhairah juga kan kepada Maisarah dan kepada Rasulullah begini-begini tanda-tanda kenabian segala macamnya. Nah, mendengar hal itu kan Maisarah merasa, wah, ini harus saya ceritakan kepada tuan saya, ibaratnya kepada Khadijah, gitu kan, seperti itu. Oke, jadi beliau sangat bahagia sekali ada orang yang sifatnya jujur seperti ini lagi seperti ini, dan calon nabi lagi, ibarat seperti itu. Beliau ingin ceritakan kepada Khadijah seperti itu. Akhirnya kembali kepada Khadijah, diceritakan semuanya seperti itu kan. Dan disitulah muncul ketertarikan Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan. Bukan sebatas karena calon nabinya, toh kan orang juga waktu itu calon nabi juga nggak semuanya benar-benar itu kan, karena kan agama beragam juga, ya, agamanya Quraisy waktu itu juga beragam juga, nggak jelas juga. Tapi Khadijah ini lebih fokus tertarik kepada Rasulullah bagaimana, karena sifat jujurnya, sifat amanahnya, oke. Dan nanti diceritakan juga setiap dagangan yang dibawa oleh Rasulullah itu untungnya lebih besar dibandingkan dengan dibawa oleh orang lain, seperti itu, ya, karena mungkin bentuk kejujurannya, ya, mungkin kalau orang lain yang bawa bisa jadi memang kecil untungnya, atau untungnya besar tapi udah potongan ini potongan itu segala macam, kan mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau Rasulullah setiap kali bawa dagangan Khadijah selalu untung seperti itu. Nah, makanya mulailah timbul ketertarikan Khadijah seperti itu. Ya, kita lanjutkan ceritanya. Wa kanat dzata syarafin wa malin. Ya, Khadijah itu juga dikenal di Makkah itu sebagai
seorang wanita yang punya kemuliaan dan orang kaya juga, punya harta. Ya, jadi beliau ini memang orang yang kaya ya, kaya raya, di salah satu wanita kaya raya, businesswoman yang kaya raya di Makkah seperti itu. Ya, dia juga ditinggal wafat oleh suaminya. Ya, dan dia sudah pernah menikah dengan nanti namanya Abu Halah, nanti akan diceritakan nanti. Ya, dan setelah wafatnya suaminya itu, beliau nggak pernah lagi menikah dengan orang lain, nanti sampai kepada menikah pada Rasulullah. Dan beliau itu termasuk orang yang kalau misalnya digelarkan afifah, yang menjaga diri, ya menjaga diri dari pergaulan yang tidak benar juga seperti itu. Jadi memang orang yang ditakdirkan akan bersama Rasulullah, entah itu keluarganya, calon istrinya dan segalanya, itu semuanya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya nggak berkelakuan sebagaimana kelakuannya orang-orang yang kebanyakan saat itu. Bayangkan kalau misalkan Khadijah ini orang miskin, nggak punya apa-apa, tentu dia akan jadi perempuan yang belum jelas bagaimana nasibnya kan nanti seperti itu. Berarti kan Allah sudah jaga dia, Allah berikan kekayaan sehingga dia terpandang orangnya mulia juga, menjaga diri juga, sehingga sudah dijaga jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu rencana Allah, itu rencana Tuhan, itu kita nggak tahu. Tastajiru rijala fi maliha, ya. Dia sering istijar, itu kan menyewa orang untuk berdagang, dalam arti mengupah orang untuk berdagang bersama hartanya. Jadi ini harta silakan bawa untuk dagang, nanti keuntungan kita bagi dua, atau nanti ini ada barang silakan dijual ke sana, dijual ke Syam, dijual ke tempat-tempat lain, ya. Wa qad ikhtarathu li hadhil amal. Ya, tadi kan kita sudah ceritakan bahwasanya Rasulullah itu ditunjuk langsung oleh Khadijah atau dipilih oleh Khadijah untuk ikut gabung ke dalam lingkaran bisnisnya Khadijah, gitu kan. Oke, kenapa dipilih Rasulullah? Ya, li'annaha sami'at bisidqihi, karena beliau mendengar dari pembantunya Maisarah bisidqihi, ya, kejujuran Rasulullah, wa amanatihi, amanah, orang yang dapat dipercaya. Rasul ini orang dapat dipercaya. Wa akhlaqihi, bagaimana akhlaknya, sopan santunnya, cara bergaulnya, ya, syarifah, yang sangat mulia. Jadi memang Nabi itu orangnya baik gitu ya. Di luar dari sifat agama dan lain sebagainya, memang dari secara kepribadian kemanusiaannya Rasulullah itu memang orang yang baik. Gitu. Orang yang dapat dipercaya, orang yang baik gitu. Pernahkah kita nemu sama orang yang benar-benar baik itu ya? Terlepas dari apakah dia ini itu segala macam, tapi memang secara personal dia itu baik gitu. Nah, itu makanya ketertarikan Khadijah itu di sana. Oke, ajak dia untuk gabung sama kita, dan akhirnya mau. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah, ya. Dalam perjalanan dagang ke Syam itu tadi kita ceritakan juga, ma'ahu khadimuha Maisarah. Ya, Khadijah mengutus pembantunya, khadimnya, ya, yang bernama Maisarah, yang laki-laki, ya, ini bukan perempuan, ya. Kenapa kita harus jelaskan laki-laki? Karena Rasulullah SAW juga terjaga hidupnya, dalam arti tidak mungkin Rasulullah pergi perjalanan jauh dengan seorang wanita, gitu kan. Itu kan meskipun dalam hal itu belum ada hukum dan lain sebagainya, tapi kan itu suatu hal yang kalau dalam tanda kutip kita memandangkan suatu hal yang buruk, gitu kan. Nah, makanya kita harus jelaskan ini laki-laki ya, bukan perempuan. Karena Rasulullah itu terjaga, tidak pernah pergi dengan perempuan dan lain sebagainya yang bukan mahramnya, seperti itu, ya. Faba'a wa bata'a. Beliau menjual apa yang diberikan oleh Khadijah, ya, wa bata'a, dan terjual semuanya. Wa raja'a bi ribhin azim, dan mereka berdua kembali ke Makkah bi ribhin azim, dengan keuntungan yang sangat luar biasa, ya, sangat besar ibaratnya seperti itu, ya. Jadi orangnya jujur, orangnya dapat dipercaya, akhlaknya mulia, orangnya baik. Kalau bawa dagangan pulangnya bawa untung. Karena siapa yang nggak senang punya karyawan seperti itu, gitu kan? Ya, nggak neko-neko tapi bawa untungnya besar seperti itu, ya. Zawajuhu bi Sayyidati Khadijah, ya, pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi tsaniyah. Setelah 2 bulan kembali dari perjalanannya dari Syam tadi, jadi pergi ke Syam, 2 bulan berikutnya, tazawwaja bi Sayyidati Khadijah, langsung nikah. Jadi kan tadi kita ceritanya nyambung nih, ya. Jadi awalnya itu Khadijah itu cuma dengar ada dari pembantunya, dari Maisarah ini, ada seorang pemuda di Makkah, orang ya bukan pemuda lagi, udah dewasa gitu kan, udah 25 tahun, orangnya jujur, amanah, seperti ini. Oke, awalnya kan hanya sebatas hubungan dagang gitu kan. Oke, mau nggak dagang barang dagangan saya, atau bawa harta saya untuk berdagang.
Nah, mendengar cerita dari Maisarah begini, orangnya begini, timbul ketertarikan tadi kan seperti itu. Oke. Nah, dari sanalah baru muncul keinginan untuk menikah seperti itu. Wahiyallati khotobathu, ya. Khadijah lah yang mengkhitbah Rasulullah SAW. Ya, jadi ini kan ada beberapa yang sangat menarik ya, dalam arti kita kan pernah dengar ya, terutama apakah di Minangkabau misalkan kita sering dengar juga kok perempuan yang datang melamar laki-laki seperti itu gitu kan, seharusnya kan laki-laki yang datang melamar perempuan. Justru sebenarnya pernikahan Khadijah dan Rasulullah itu bukan Rasulullah yang datang melamar Khadijah, keluarga Khadijah yang minta dilamarkan Rasulullah ini. Sebenarnya seperti itu, minta dilamar gitu, yang datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu hal yang biasa ya, mau yang laki-laki mau melamar perempuannya biasa, mau perempuan yang melamar laki-laki itu pun hal yang biasa, karena Khadijah sendiri beliau yang melamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, jadi itu yang siapa yang mau melamar itu ya siapa saja bisalah, mau pihak laki-laki mau pihak perempuan seperti itu. Ya, jadi kalau 2 bulan setelah perjalanannya berarti kan Rasulullah masih di usia 25 tahun seperti itu. Wa kana umruha arba'ina sanatan. Nah, saat itu umurnya Khadijah 40 tahun. Jadi Rasulullah usia 25, Khadijah usia 40 tahun. Wa umru sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan, 25 tahun. Wa kanat qablahu, sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mutazawijatan bi Abi Halah. Khadijah itu punya suami, menikah dengan seorang suami bernama Abi Halah, ya, Abu Halah. Wa qad mata, ya. Tapi Abu Halah sudah meninggal dunia, wafat, walahu waladun, ya, dan meninggalkan seorang anak. Jadi Khadijah ini janda beranak satu, ibaratnya seperti itu, ya. Walahu waladun minha, ya, ismuhu Halah, namanya Halah gitu. Ya, atau dalam riwayat lain dia mengatakan anaknya namanya Hindun, ya. Tapi ini hanya perbedaan nama, intinya apa istilahnya? Beliau yang penting adalah kita ketahui beliau pernah menikah dengan seseorang bernama Abu Halah dan punya seorang anak, ya, punya seorang anak seperti itu. Wa qad aqamat ma'ar rasuli 25 sanatan, ya. Hidup bersama Rasulullah, Khadijah hidup bersama Rasulullah. Jadi pernikahan ini bertahan selama 25 tahun gitu ya. Jadi kalau Rasulullah menikah usia 25 berarti sampai Rasulullah usia 50 tahun. Ya, jadi dari usia 25 sampai usia 50 gitu kan, berarti 10 tahun masa setelah kenabian gitu. Jadi 10 tahun pertama kenabian itu masih bersama Khadijah seperti itu. Jadi kalau Khadijah berarti usia 40 ditambah 25 tahun berarti wafat di usia 65 tahun ya. Jadi wafatnya Khadijah itu di usia 65 tahun ya. Maksudnya tadi bersama Rasulullah itu dalam artian bukan bercerai atau segala macam, tapi memang Khadijah wafat ya. Walam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Nah, satu-satunya istri Nabi yang tidak dimadu ini adalah Khadijah. Karena kalau kita cerita Aisyah, Aisyah itu juga dimadu gitu kan. Istri yang lain itu dimadu kecuali satu, Khadijah. Jadi sejak usia 25 tahun sampai usia 50 tahun bersama Khadijah saja, tidak pernah menikah dengan wanita lain, Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini kan suatu hal yang sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita. Ya, pertama apa? Pertama, Rasulullah itu kan usia 25 tahun, oke? Dari keturunan yang mulia. Keturunan orang siapa nggak kenal keturunan Abdul Muthalib lah, Banu Hashim, Banu Muthalib, siapa sih yang nggak kenal? Usianya masih 25 tahun, pedagang yang jujur lagi, dimanapun dia berada selalu bawa untung, seperti itu. Ibaratnya nih, kalau Rasulullah bisa memilih dengan kriteria yang dia inginkan, dalam arti cari yang cantik, cari yang tinggi, cari yang begini segala macam, bisakah Rasulullah saat itu? Bisa. Oke, karena nggak kurang modal apapun Rasulullah untuk memilih gitu kan. Bisa aja dia usia masih muda, terus keluarganya terpandang, ya, orangnya jujur lagi, dikenal jujur, dipercaya, digelari dengan Al-Amin juga di Makkah seperti itu. Bisa aja sama siapa yang beliau mau pasti bisa. Tapi kenapa pada akhirnya jatuh pilihannya kepada Khadijah? Artinya mau menerima lamaran Khadijah menunjukkan kepada kita apa? Rasulullah itu nggak melihat fisik dari seseorang gitu kan, atau nggak melihat status seseorang, apakah dia janda nggak mau enggak, tapi bukan itu yang dilihatnya gitu ya. Dia melihat bahwasanya bersama Khadijah inilah dia bisa membangun suatu rumah tangga yang baik seperti itu ya, membangun rumah tangga. Nah, itu yang menjadi visi dan misi dari orang yang mau menikah itu sebenarnya seperti itu, bukan karena cantiknya, bukan karena tampannya, tapi bersama dia kita yakin bisa membangun sebuah
rumah tangga yang harmonis gitu. Jadi itu yang penting diyakinkan di luar dari penampilannya seperti apa atau hartanya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan berjalan harmonis hubungannya dengan Sayyidah Khadijah gitu kan. Dan kalau kita ceritakan juga kan dalam riwayat-riwayat itu kan banyak ya. Aisyah itu sering sekali cemburu kepada Rasulullah karena sering ngungkit-ngungkit Khadijah gitu ya. Kenapa? Karena saking itunya kepada Khadijah ini kan. Ini kan istri pertama Rasulullah, hidup 25 tahun bersama Rasulullah SAW. Nah, begitulah kalau udah apa namanya nikah bukan karena satu atau dua hal, bukan karena fisik, bukan karena itu, tapi memang karena niat yang baik, maka hasilnya juga akan baik pernikahannya seperti itu. Ya, jadi di usia 25 tahun beliau ke Syam lagi untuk berdagang, dan di tahun yang sama 2 bulan setelah kembali dari Syam beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah seperti itu. Ya. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Oke. Ada beberapa hal yang penting juga. Ini sudah sampai usia 35 tahun, berarti sudah menjelang kenabian. Ada hal menarik juga yang diceritakan dalam kitab Khulasah Nurul Yakin ini ya. Beberapa peristiwa-peristiwa penting yang masyhur juga mungkin kita sudah dengar gitu ya. Fil khamisati wa salatina min umrihi, pada usia 35 tahun, hadamat Quraisyun al-Ka'bata, ya, kelompok Quraisy itu menghancurkan Ka'bah. Ini banyak riwayatnya. Ada yang menceritakan saat itu terjadi bencana alam di Makkah sehingga bangunan Ka'bah itu rusak, ya. Ada juga yang mengatakan lain sebagainya lah. Intinya saat itu Ka'bah tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, seperti itu. Oke, sederhananya seperti itu. Nah, sehingga bangunannya harus diperbaiki, ya, diperbarui, ya. Jadi mungkin renovasi juga bisa. Mungkin ada riwayat yang mengatakan juga saat itu Ka'bah mau direnovasi, beratnya seperti itu. Oke, jadi wajad dadat bina aha, dan setelah dihancurkan tadi oleh kelompok Quraisy tadi itu, dihancurkan bukan seperti Abraha ya, tapi dihancurkan untuk dijad dadat, untuk diperbarui bangunannya, untuk direnov gitu. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Jadi saat itu kalangan Quraisy dari kelompok manapun semuanya ikut serta untuk membangun Ka'bah gitu kan, dari kelompok ini, dari kabilah ini, suku ini, semuanya ikut semua. Wa kana yahmilul hijarata ma'a asyrafi Quraisyin, ya. Rasulullah ikut membawa batu juga, artinya menumpuk-numpuk batu juga karena masuk dalam kelompok Quraisy kan, bersama pembesar-pembesar Quraisy saat itu beliau masuk di sana gitu kan, ikut nyempil ibaratnya seperti itu gitu kan, karena usianya 35 tahun. Wa ma'ahu ammuhul Abbas, ya, saat itu juga ada pamannya Abbas, ya, Abbas bin Abdul Muthalib gitu kan. Ada pamannya saat itu. Waqtalafat Quraisyun fi man yad'ul hajar al-aswad. Oke, jadi kalau batu selain batu hajar aswad, ya itu kan bisa ditumpuk siapa saja, bisa di mana saja. Oke, jadi bangunannya udah jadi nih, kotak nih, apa namanya, kubus gitu kan, bangunan Ka'bah itu. Tinggal satu yang belum nempel, apa itu? Hajar aswad. Ini batu siapa yang mau naruh? Nah, karena ini batu mulia, semua orang pengen, oh, suku saya yang harus naruh. Oh, enggak, suku kami nih. Enggak, suku kami. Semuanya heboh gitu kan. Waqtalafat Quraisyun, Quraisy berbeda pendapat fi man yada'ul hajar al-aswad makanahu. Siapa yang berhak untuk meletakkan hajar aswad ini di tempatnya? Ya, summa tafaku ala. Oke, kalau begitu gimana nih cara solusinya gitu kan? Mereka bersepakat apa? Ayyakun al-hukmu awwala dakhilin minal masjidi. Siapa yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram gitu. Dan ternyata yang pertama kali masuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling berhak saat itu semua sepakat yang paling berhak adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fakana awwala dakhilin Rasulullah. Yang pertama kali masuk ternyata Rasulullah. Fafarihat Quraisyun bihi. Oke. Karena tadi kepribadian yang baik tadi sudah dikenal sama Quraisy, orang pun ya udahlah kalau Rasulullah mah nggak apa-apa gitu kan. Ya sudahlah kalau belum Rasulullah, ya udah kalau si Muhammad itu ya udah nggak apa-apa lah, kita juga semua sudah kenal bagaimana pribadi beliau orangnya baik, orangnya juga seperti itu, udahlah biarilah, ibaratnya seperti itu. Wa qalu radina bil amin, mereka berkatakan bahwa, bahkan mereka mengatakan ya udah kami ridho dengan al amin ini, dengan seseorang yang digelari dengan al amin. Ya udah kalau si al amin ini yang bawa ya udah biarkanlah, ya kita ridho semuanya. Tapi Rasulullah punya ide, beliau nggak mau apa namanya, nggak sebatas kalau begitu kesempatan bagi saya ini untuk cari nama, enggak. Apa yang beliau lakukan? Fawadu al-hajara fi ridain. Jadi beliau cari selendang, ya, segi empat lah ibarat seperti itu, kain segi empat, rida bahasa Arabnya. Batu hajar aswad diletakkan di tengah batu.
Wa talaba min kulli ra'isin ayyam saka bi tarafin minar ridai. Nah, ada 4 kelompok ya atau beberapa kelompok saat itu yang hadir, disuruh pegang, coba kepala-kepalanya pegang ya, kepala-kepala sukunya, kepala kabilahnya pegang ujung itu semua, ujung apa namanya, ujung selendangnya itu. Oke. Summa amarahum biraf'ihi, lalu dinaikkan. Ketika dinaikkan dalam arti dibawa ya, coba bawa sini, bawa ke dekat tempatnya Hajar Aswad. Falamma wasalu bihi ila maudhihi akhadahu rasulu biyadihi. Nah, ketika sudah dekat, diambil, diletakkan oleh Rasulullah Hajar Aswad itu, wa wada'ahu biyadihi syarifati fazalal khilafu bihukmi. Selain tadi sebenarnya masalahnya sudah selesai ketika orang semua sepakat Rasulullah, nah beliau juga mempunyai ide yang bijaksana sehingga semua orang seolah-olah berperan dalam meletakkan Hajar Aswad itu. Makanya wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Saat itu kaum Quraisy sangat takjub. Aduh, ini luar biasa nih anak nih. Udah sebenarnya kita mah oke-oke aja. Kalau misalkan beliau mau sendiri langsung taruh mah kita oke-oke aja, tapi begini ya gitu. Masih sempat beliau mikirin kita, ibaratnya seperti itu. Nah, itu ya, orang yang bijaksana itu orang yang peka terhadap lingkungannya. Ya, beliau tidak hanya fokus kepada diri sendiri tapi melihat lingkungannya seperti apa gitu. Oh, ini baiknya mungkin akan lebih bijaksana seperti ini. Kalau semua berperan, bukan hanya saya sendiri. Beda dengan kebanyakan orang zaman sekarang ya. Kalau misalkan selagi bisa sendiri dan bisa mendapat pujian sendiri, kenapa ngajak-ngajak orang gitu kan? Ya, kalau bisa keuntungan sendiri, ya ngapain ngajak-ngajak orang? Tapi Rasulullah nggak berpikir seperti itu. Bagaimana caranya semua orang bisa merasakan hal yang sama atau mendapatkan kebijaksanaan yang sama. Itu salah satu contoh kebijaksanaan Rasulullah SAW yang dinukil di dalam kitab ini, seperti itu ya. Nasyatuhu sallallahu alaihi wasallam, ishtahara sallallahu alaihi wasallam, ya, kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah itu dikenal baina qaumihi, di antara kaumnya, bijami'il khisalil mahmudati ya. Jadi sebelum diangkat menjadi rasul itu, orang Makkah semua tahu kalau ada yang namanya Muhammad itu berarti as-sidqi, orangnya pasti jujur ya, as-sidqi. Wal amanah, orangnya pasti amanah, dapat dipercaya. Wal hilmi, orangnya sopan. Wal haya, orangnya pemalu gitu ya. Wat tawadu, orangnya tawadu juga. Hatta laqabuhu bil amin, sehingga penduduk Makkah saat itu menggelari Rasulullah dengan al-amin ya, orang yang dapat dipercaya gitu. Jadi kebaikan yang ada pada diri Rasulullah itu diakui oleh semua orang Makkah saat itu. Ya, mau dia nanti pada akhirnya menentang dakwah ataupun tidak, tapi semua mengakui Rasulullah itu orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang sopan, orang yang pemalu juga, orang yang tawadhu juga gitu ya. Nah, itu kepribadian-kepribadian baik yang sudah ada dan diakui oleh semua kalangan saat itu. Wa kana qaumuhu wa 'ashiratuhu yuhibbunahu hubban 'azima. Kaumnya, jadi kaum Quraisy ya, penduduk Makkah saat itu, Asyiratu, dan seluruh keluarga-keluarga. Jadi semua orang yuhibbunahu, mereka itu semua sayang sama Rasulullah gitu kan. Hubban azima, sangat cinta kepada Rasulullah. Ya gimana enggak gitu. Orang sebaik itu gitu kan. Jadi secara personal dia itu baik, maka disukai oleh semua orang gitu. Jadi kita harus berusaha. Dari sini kita bisa ambil apa? Nilai yang bisa kita ambil. Jangan sampai orang itu tertarik atau suka dengan kita karena sesuatu sifatnya duniawi yang kita miliki, karena kita kaya, orang dekat. Akhirnya apa? Kalau kita udah miskin lagi, jatuh miskin, orangnya pada lari gitu kan. Karena kita tampan, maka orang banyak yang dekat sama kita. Kalau misalkan kita nanti udah kecelakaan, tabrakan, orang akan lari dari kita. Tapi kalau kepribadian baik nggak akan hilang dari dalam diri kita gitu. Makanya orang, karena kan Rasulullah secara itu kan, kalau kita lihat flashback ke ceritanya waktu masih kecil ya, kan nggak ada yang mau nyusui beliau gitu kan. Kenapa? Karena beliau kan miskin, nggak punya orang tua laki-laki lagi, ya ibaratnya hartanya nggak ada nih. Gitu. Makanya beliau nggak ada yang mau gitu. Tapi pada akhirnya dengan kepribadian yang baik, ya, dengan menunjukkan nilai-nilai moral yang baik kepada semua orang, justru beliau menjadi lebih disukai seperti itu. Nah, itu yang mesti harus kita gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu kaya dulu supaya orang suka sama kita, enggak. Ya, kita nggak perlu nunggu tampan dulu atau dengan ketampanan, model ketampanan kita biar orang suka sama kita, enggak. Tapi bagaimana kita memperbaiki diri kita gitu kan. Jadilah orang yang jujur, orang yang amanah ya. Siapa yang nggak senang sama orang yang jujur gitu kan. Ya. Bahkan nih kalau misalkan ada buka lowongan kerja sebagai apa namanya, sebagai staf keuangan atau bendahara. Syarat pertama pasti apa? Pasti jujur gitu. Ya, mau dia lulusan S3 ekonomi, mau dia lulusan spesialis ini segala macam, tapi kalau dia nggak jujur ya nggak akan ada nilainya. Ya, jadi pendidikan, kekayaan dan lain sebagainya itu nggak ada nilainya kalau pribadinya nggak baik. Nah, itu yang diajarkan kepada kita.
Rasulullah nggak punya yang embel-embel itu, nggak punya gelar, nggak punya uang, nggak punya harta segala macam, nggak punya kekayaan, ketampanan, oke lah. Tapi yang menjadi nilai plus apa? Kepribadian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan. Mereka menghormati Rasulullah SAW sangat sangat luar biasa penghormatannya. Jadi memang orang yang disegani, orang yang dicintai dan disegani di Makkah saat itu. Waqad hafizahullahu mundu sigarihi min amalil jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Rasulullah sejak kecil min amalil jahiliyah, dari perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah saat itu. Oke, falam yashrib ya falam yashrab khamran. Orang Makkah kan saat itu suka mabuk-mabukan. Rasulullah nggak pernah mabuk-mabukan. Walam yasjud li sonam. Rasulullah SAW juga tidak pernah sujud kepada berhala, seperti itu. Jadi intinya Rasulullah SAW itu selama dari kecil sampai menjadi nabi itu sudah terjaga, hal-hal buruk tidak pernah dilakukan ya. Dia kan belum jadi nabi, belum ada aturan, tapi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Wa akramahullahu qabla nubuwati bimu'jizatin dalat ala idhamin mustaqbilihi ya. Tapi meskipun begitu, sejak sebelum menjadi nabi, sebenarnya ada tanda-tanda ini yang sempat kita ceritakan ya. Ada mukjizat, ada tanda-tanda yang Allah berikan kepada nabi sebelum beliau menjadi nabi yang menunjukkan betapa keagungan beliau ya. Minha taskhirul ghamamati lahu fi sakrati sanatil syam. Nah, ini yang bercerita tentang awan tadi ya. Ada awan yang mengikuti beliau gitu kan. Kan aneh aja itu ibaratnya kalau ada orang yang kok nggak pernah kepanasan tapi teduh aja gitu kan. Seolah-olah awan itu ngikut seperti itu. Meskipun orang nggak ngelihat ada malaikat yang membawa awan itu. Nah, itu kan salah satu mukjizat beliau yang sudah ditampakkan sebelum beliau menjadi nabi. Nah, maka dari situ kan pendeta Buhairo tahu gitu kan. Oh, iya nih ada awan. Ini tanda-tandanya seperti itu. Ya, itu kan menunjukkan apa? Orang yang akan menjadi nabi dengan keagungan yang sudah dipersiapkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda-tanda orang baik itu sudah ada. Ibaratnya tanda-tanda jadi nabi itu sudah ada dari sikap yang baik. Ya, coba bayangkan ya. Anggaplah yang akan jadi nabi itu pemabuk, terus dia suka nyembah berhala, tahu-tahu jadi nabi gitu. Pas dia jadi nabi, adakah orang yang akan ikut sama dia? Meskipun dia beneran jadi nabi, nggak mungkin ada gitu kan. Oh, orangnya begitu, gimana mau jadi nabi gitu kan? Tapi dengan kepribadian yang baik, orangnya jujur. Sedangkan begitu saja dengan kepribadian yang baik, orang yang jujur, orang yang amanah. Ketika dia akan jadi nabi, apakah semuanya percaya? Dalam artian semuanya ikut dakwah beliau? Enggak juga. Bahkan beberapa persen ya ada yang malah menentang Rasul gitu kan, Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya gitu kan. Dengan kejujuran yang dibawa, artinya kan Rasulullah dibentuk menjadi orang yang jujur. Nah, ketika beliau sampaikan saya diangkat menjadi nabi, harusnya kan orang percaya. Tapi ini enggak, udah banyak yang berbalik arah seperti itu. Karena ini udah kaitannya sama yang kepercayaan masing-masing ya. Jadi Rasulullah itu sejak sebelum menjadi nabi sudah dijaga oleh Allah, sudah dimuliakan oleh Allah, sudah dipersiapkan benar-benar akan menjadi sosok seorang nabi seperti itu ya. Ini terakhir sebelum kita tutup pertemuan hari ini, hayatuhu qubaila risalah ya. Bagaimana hidup Rasulullah qubaila risalah. Jadi qubaila ini kan namanya tasghir ya, dalam ilmu sharaf itu ada namanya tasghir ya. Jadi kalau qablun itu kan sebelum, oke. Kalau qablun sebelum. Nah, nanti tasghir itu wazannya fuailun. Jadi kalau misalnya qoblun sebelum, ya kubailun itu mendekati, sebelum yang mendekati. Kalau misalkan kita pergi acara ini ba'dal maghrib ya, atau setelah maghrib. Nah itu setelahnya itu bisa jadi lama, 10 jam kemudian juga masih setelah maghrib gitu kan, atau 5 jam kemudian. Tapi kalau bu'aida, misalnya bu'aidal maghrib, itu berarti setelah maghrib langsung. Gitu. Nah begitu pun dengan kubaila, itu berarti dekat-dekat menjelang menjadi Rasul. Ya, jadi bagaimana kehidupan beliau mendekati menjadi Rasul ya, hina maqarabal arba'in, ketika Rasulullah SAW itu menjelang atau mendekati usia 40 tahun, okay, min umrihi, ahabbal ibti'ada anin nasi. Beliau itu punya suatu hobi gitu ibaratnya seperti itu. Punya suatu kebiasaan. Apa itu? Al-ibti'ad anin nas, ya, menjauh ya, bu'dun, ya, ba'uda jauh kan, ibta'ada ya, menjauh. Menjauh dari manusia. Jadi beliau itu sering menyepi, menyendiri gitu ya. Bukan dalam hal ini introvert atau ekstrovert ya. Jadi memang Rasulullah itu melihat kok orang-orang Makkah itu suka mabuk-mabukan. Jadi memang sebenarnya tanpa ada risalah
ketuhanan pun, dalam arti belum nggak ada Islam pun datang saat itu, orang yang berakal sehat pasti akan mikir, akan tahu dan akan setuju bahwasanya mabuk-mabukan itu sesuatu yang salah. Oke, ibaratnya kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah itu pasti salah. Itu orang yang normal tanpa latar belakang agama pun tahu itu salah. Tapi kan yang mendorongnya kan ada nafsu segala macam sehingga nggak peduli dengan itu semua. Jadi Rasulullah itu salah satu orang yang sadar akan hal itu. Mabuk-mabukan itu bukan hal yang baik gitu kan. Menyembah berhala itu gimana gitu. Atau ini dan lain sebagainya itu seperti apa gitu. Bukan hal yang baik seperti itu. Makanya beliau sering menyepi, menyendiri seperti kan, wala ibadah. Selain menyepi menyendiri, beliau juga suka beribadah juga. Jadi menyepi itu bukan dalam hal juga hanya merenungi, tapi juga beribadah khusus gitu kan. Jadi memang menyendiri gitu. Ini juga sebagai contoh bagi kita. Kadang cobalah di malam hari itu ketika nggak sibuk orang pada tidur semua, kita bangun menyendiri, menyepi. Nah, itu kan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sebenarnya seperti itu. Nah, jadi memang coba sendiri, memang waktu itu adalah waktu khusus untuk diri kita dengan Tuhan saja. Jangan sampai ada ikut campur orang lain di situ. Itu yang diajarkan kepada kita. Wa qad ikhtara li ibadatihi ghara Hira. Ya, yang dipilih oleh Rasulullah untuk beribadah itu apa? Atau di mana? Di gua Hira. Ya, jadi di gua Hira. Ghar itu bahasa Arab dari gua ya. Ghar, gua, Hira ya, gua Hira. Wa huwa jabalun. Gua Hira itu terletak di sebuah gunung atau pegunungan ala tariqi Makkah, di jalanan kota Makkah. Jadi masih di dekat-dekat Makkah juga. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu ya. Rasulullah membawa bekal untuk ke sana. Jadi ibaratnya mungkin dari rumah bawa bekal, lalu pergi ke Gua Hira selama mungkin beberapa hari, nanti kalau udah habis balik lagi ke rumah. Bekalnya diambil lagi, diisi lagi, balik lagi seperti itu. Wa idza faragha, ketika sudah habis bekal itu, raja'a ila zaujatihi, kembali lagi ke istrinya Sayyidah Khadijah ya. Faya'khudhu ghairahu, ngambil lagi barang seperti itu. Jadi memang Rasulullah itu mempersiapkan bekal, bawa bekal, lalu pergi menyendiri, habis pulang lagi, isi lagi, isi ulang, datang lagi, seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sebelum menjadi Rasul seperti itu. Jadi nanti sampai pada akhirnya pada usia 40 tahun datang malaikat Jibril untuk menyampaikan risalah ketuhanan itu. Ya, wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi. Ya. Orang kan tentu bertanya, saat itu kan Islam belum ada, ya kan? Kan baru menjelang 40 tahun, belum 40 tahun. Nah, lalu Rasulullah beribadah dengan agama apa gitu kan? Dengan apa? Apakah dengan Kristen? Apakah dengan Yahudi atau dengan apa gitu kan? Nah, wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim. Rasulullah SAW itu beribadah dengan agamanya Nabi Ibrahim gitu. Jadi di Makkah itu sebenarnya yang itu adalah istilahnya ad-dinul hanif ya. Dinul hanif ya, millata Ibrahim hanifa gitu. Jadi orang-orang Makkah itu semua beribadah aslinya ya dengan agama Nabi Ibrahim gitu. Sampai nanti pada suatu saat ini ceritanya jauh lagi ya, kalau kita nanti di kitab lain akan dijelaskan ya. Jadi orang Makkah itu pada aslinya itu agamanya agama Ibrahim, dinul hanif itu. Sampai nanti suatu ketika ada seorang tokoh itu yang pergi ke Syam atau kemana itu ya, kita belum pastikan, nanti kita bisa cek lagi di kitabnya. Di sana itu melihat sesuatu yang unik sehingga membuat semacam patung. Ibaratnya kalau nyembahnya patung lebih jelas nih gitu yang mau disembah, ibarat seperti itu. Sehingga baru dari sana itu muncul ajaran menyembah patung di berhala itu. Karena secara misalkan seperti ini ya. Kalau seandainya bukan agama Ibrahim yang dikenal di Mekah saat itu, nggak mungkin orang mengagungkan Ka'bah. Oke? Kan semua orang Mekah mau dia nyembah patung segala macam, semuanya kan mengagungkan Ka'bah. Kenapa? Karena memang secara asal nenek moyang mereka itu semuanya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim gitu kan, yang dinul hanif tadi itu, seperti itu. Oke. Nah, makanya karena itu Rasulullah SAW itu beribadah dengan agama dinul hanif tadi ya, dinul hanif ya, agama Nabi Ibrahim tadi itu, ya, yang turun menurun kepada nenek moyangnya seperti itu. Terus ke bawah seperti itu ya. Min asyarati ayamin ila syahrin ya. Biasanya Rasulullah itu pergi ke Gua Hira itu 10 hari sampai 1 bulan ya. Jadi rentangnya 10 hari sampai sebulan. Jadi setelah 10 hari sampai sebulan itu balik, nanti ke Gua Hira lagi 10 sampai sebulan. Lamanya perjalanan seperti itu. Lamanya menyepi, menyendiri seperti itu ya.
Itu selesai dari sini ad-daurul awal, ya, periode pertama dari Makkah. Kemarin kita sampaikan, kita ulang sedikit. Jadi kalau secara umum Rasulullah itu kan hidup di periode Makkah dan periode Madinah. Okay. Di periode Makkah dibagi dua, ada periode sebelum kenabian dan ada periode setelah kenabian, gitu kan. Ad-daurul awal itu sebelum kenabian dan ad-daurul tsani itu setelah kenabian. Nah, dengan kisah tadi sudah menjelang 40 tahun, itu berarti sudah selesai periode yang pertama, gitu kan. Dan setelah kenabian. Nah, tinggal kita nanti bagaimana mengingat lagi. Sebenarnya kan peristiwanya nggak banyak juga kan, sedikit-sedikit saja. Nanti kita tambah 1-2, gitu kan. Bagaimana kehidupan beliau, ya. Beliau itu ditinggal wafat oleh ayahnya sementara beliau masih dalam kandungan berusia 2 bulan. Ya, lalu beliau lahir dalam keadaan tidak punya harta dan lain sebagainya, disusui oleh ibunya, lalu disusui oleh Suwaibah, lalu Halimah, dirawat oleh Halimah sampai usia 4 tahun di Bani Sa'ad, ya, lalu nanti usia 4 tahun dikembalikan ke ibunya, usia 6 tahun ibunya wafat, dididik oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Usia 8 tahun kakeknya wafat juga, dipindahkan ke pamannya Abu Thalib. Oke, usia 8 tahun dirawat oleh pamannya. Kebiasaan Nabi adalah mengembala kambing, ya, ra'yul ghanam, gitu kan, mengembala kambing. Usia 9 tahun atau ada yang mengatakan 12 tahun, beliau dibawa oleh pamannya ke Syam, tapi nggak jadi sampai karena bertemu pendeta Buhaira, ditunjukkan tanda-tanda kenabian, disuruh balik ke Makkah, seperti itu. Ya, pada usia 25 tahun langsung loncat ke 25 tahun. Beliau berdagang dengan dagangannya Khadijah dan menikah pada usia yang sama, 25 tahun. Pada usia 35 tahun apa yang terjadi? Beliau punya kisah, yaitu ketika renovasi Ka'bah, gitu kan. Ada yang tadi kita bahas saat ini, 35 tahun. Menjelang usia 40 tahun beliau sudah sering untuk beruzlah, ya, menyepi, menyendiri, meninggalkan kota Makkah, bersendiri, fokus untuk ibadah. Sampai nanti pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi seorang nabi. Jadi sebenarnya hidupnya itu sederhana, gitu kan. Tapi banyak orang yang nggak mengenal hal itu atau nggak tahu dengan hal-hal semacam itu. Jadi kalau misalkan kita mau untuk mengenal, sebenarnya bisa, gitu kan. Tapi memang banyak orang yang tidak mau mengenal Rasulullah sehingga tidak kenal dengan sosok dari atau perjuangan dari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Oke, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ke ad-daur tsani, periode kedua, periode setelah kenabian. Berarti ini kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Wallahu a'lam. Baiklah, demikian pertemuan kita malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.